tenang aja, badai pasti berlalu. Nggak selamanya kita ini sedih, nggak selamanya kita susah, nggak selamanya kita suntuk, nggak selamanya kita puyeng, ruwet. Selama apa? Selama kita mau terus deketin Allah, nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Dan buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Kalian bisa beli di Gramedia, harganya 55.000. Dan kalau misalnya mau beli online, coba cari di Shopee, itu biasanya banyak yang jual buku ini ya. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak E di Malang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya E dari Malang. Semoga chat aku kebaca ya Mbak. Tahu Mbak Mel dari TikTok berujung ngikutin semua sosmed Mbak Mel. Alhamdulillah, berkat nontonin semua sosmed Mbak Mel, banyak sekali perubahan di hidup aku. Aku mulai ngamalin minimal 1 kali waqiah setiap hari saat bulan puasa kemarin Mbak. Aku rutinin terus bareng tahajud plus sholawat. Banyak sekali berkah yang aku dapat Mbak. Aku ngerasa doaku selalu dikabulkan. Walaupun harus sabar, tapi pasti Allah tolong. Oh iya, aku amalinnya sholawat sekuat aku aja Mbak. 5-10 ribu sholawat Jibril. Sama istighfarnya 1-5 ribu setiap hari. Ini Mbak rentetan cerita aku. Jadi aku sama suami kerjanya di rumah Mbak, punya toko perlengkapan rumah tangga. Memang dari awal suami gak dibolehin kerja sama ibuku, biar jaga toko aja katanya. Tapi makin kesini pemasukan toko agak sepi. Padahal aku punya anak 1 tahun yang masih butuh susu dan pampers. Aku berdoa agar suami kerja di luar aja. Toh suami mau kalau kerja di luar. Berkali-kali apply gak ada yang dipanggil Mbak. Aku pasrah, akhirnya aku sholawat, baca waqiah dan tahajud. Terus pas bulan Ramadan kemarin, Masya Allah Mbak, pertengahan puasa gak perlu apply kerja, tapi kerjaan yang nyari suamiku. Dia disuruh jaga pabrik baru deket rumah. Walaupun cuma jaga pabrik, tapi lumayan Mbak, gajinya UMR. Setidaknya untuk tabungan anak kami dan buat tambahan modal toko. Nah, permasalahan baru ada lagi Mbak. Dulu sekitar bulan Desember pas suami belum kerja, tokoku sepi sekali Mbak. Cuma ada uang 100.000, susu sama pampers anak habis. Aku bingung mau pinjam siapa. Akhirnya aku terjebak pinjol Mbak, jumlahnya pun lumayan. Selama ini aku gak bilang sama suami kalau punya pinjol. Lancar-lancar aja bayarnya sampai bulan Juni. Ada titik aku udah lelah membayar bunga yang makin lama makin selangit. Aku sholat, baca waqiah, sholawat terus. Akhirnya aku tiap malam seperti disadarkan oleh Allah, gelisah. Gak bisa nyenyak tidur, kepikiran utang, mikirin semuanya sendiri. Terus ada testimoni di channel YouTube-nya Mbak Mel tentang jujur ke suami. Akhirnya awal Juni kemarin aku mantapin diri beraniin cerita ke suami Mbak. Sambil nangis-nangis cerita kronologis utang pinjol untuk apa. Suami shock, mau marah tapi gak bisa marah. Masya Allah, Allah sangat melembutkan hati suamiku Mbak. Padahal dia tipe orang yang sangat emosian, tapi dia bisa mikir tenang, langsung cari jalan keluar. Aku pasrah Mbak. Terus suami cari pinjaman ke teman supaya bisa nutup. Tapi gak ada yang bisa bantu, soalnya jumlahnya juga banyak, sekitar 30 juta. Suami gak cerita sama siapapun, akhirnya dia main ke rumah saudara cerita kalau lagi bingung cari uang. Gak ada angin, gak ada hujan, saudara nawarin minjemin uang 20 juta Mbak. Mau dicicil kapan aja terserah, yang penting hutangku segera lunas katanya. Padahal itu saudara jauh Mbak, dan beliau lagi butuh uangnya buat kuliahin anaknya. Tapi malah milih uangnya dipinjemin ke aku. Padahal aku udah nolak, tapi beliau maksa Mbak biar aku gak punya utang. Terus beliau juga mau jual gelang sama kalungnya buat nambahin yang 10 juta Mbak. Tapi aku tolak, cukup 20 juta aja.
Sisanya biar Allah aja yang atur Mbak. Allah baik banget Mbak. Belum lunas semua sih, tapi insya Allah Allah akan bantu lunasin pelan-pelan ya Mbak. Amin. Makasih ya Mbak Mel. Maaf ceritanya berlibat dan panjang. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu. Amin. Semoga Mbak Mel tetap bikin channel-channel yang inspirasi. Soalnya kalau imanku lagi down, malas salawat, malas sholat, aku selalu lihat channel Mbak Mel. Langsung deh semangat ibadah lagi. Dan semoga bisa ketemu Mbak Mel. Soalnya ngefans banget sama suaranya Mbak Mel. Makasih ya. Wassalamualaikum. Aku baru ngeloh kata-kata ini. Ngefans sama suara aku yang serak, yang suka sesek kalau ngomong. Teman-teman kalian tuh ke ini gak sih, ke apa namanya, keganggu? Aku kan kalau ngomong selain serak kayak sesak gitu ya. Mudah-mudahan gak keganggu ya teman-teman ya. Amin. Itu tadi testimoni dari Mbak E di Malang. Masya Allah banget ya teman-teman. Mbak E ini apa namanya, punya utang 30 juta teman-teman. Memang itu pinjol tuh benar-benar ya. Jadi kita minjemnya berapa, dapatnya berapa, bayarnya itu berkali-kali lipat teman-teman. Jadi udah, kalau misalnya kita udah mentok, bingung nih mau gimana lagi, ngomong aja sama Allah teman-teman. Kita kan punya Allah. Mungkin selama ini kita lupa untuk ngomong sama Allah. Kayak orang curhat, ya Allah, uangku habis ya Allah. Bagaimana makan aku ntar malam? Gimana buat besok anakku sekolah ya Allah? Gimana buat besok bensin ya Allah? Tolongin ya Allah, aku nggak mau riba lagi. Kemudian teman-teman sholawatan. Kalau bisa ngaji, baca Quran sebanyak-banyaknya. Terserah mau baca 1 juz, mau baca waqiah aja diulang-ulang, atau mau baca yasin, terserah. Insya Allah datang pertolongan Allah. Insya Allah ada aja jalan tuh teman-teman. Rezeki dari Allah yang berkah, yang bukan dari minjem, bukan minjem riba. Kalau minjem yang gak riba masih mending ya. Yang penting jangan riba, karena riba itu bukan menyelesaikan masalah, dan malah tambah puyeng, tambah ruwet. Masya Allah, ketika suaminya Mbak E ini cerita ke saudaranya, saudara jauh, tiba-tiba saudara jauhnya ini baik banget, mudah-mudahan Allah ganti berkali-kali lipat ya Mbak E ya, saudaranya mau ngasih pinjam 20 juta dan bayarnya tuh terserah kapan aja pas ada uang. Bahkan mau ngelunasin, mau jual kalung sama gelangnya ya. Cuman si Mbak E-nya ini ya malu lah, nggak mau gitu ya kalau ngerepotin banget sampai harus jual-jual begitu gitu ya. Masya Allah, nggak aji mumpung ya Mbak E ya, keren. Kita doakan semoga Mbak E dimudahkan ya teman-teman untuk bayar utangnya yang sisa 10 juta lagi dan berhenti berutang. Kemudian ketika Mbak E kepengen banget suaminya kerja, Masya Allah, kerjaan yang datang sendiri. Akan bacain testimoni satu lagi, ini dari Mbak Erna, sedikit aja, kayaknya sih belum aku bacain ya. Saya dengan Ibu Erna dari Serang, Banten. Saya punya amanah 1.500.000 untuk angsuran laptop, dikasih tempo 1 bulan. Dari situ saya terus dawamin sholawat Jibril sesudah sholat paling banyak 1000 kali. Sholawat munjiat 11 kali. Pas jatuh tempo tanggal 7 bulan Juli sekarang, dia WA saya nggak usah bayar, katanya dia ikhlas ngasih saya. Langsung saya datang ke rumahnya mau bayar separohnya dulu, tapi dia tetap nggak mau dibayar. Bilangnya saya udah niat mau ngasih. Maaf Mbak Mel, gak seberapa sih, tapi bagi saya ya Allah, sampai gak bisa bilang apa-apa karena dia orang lain, gak ada hubungan keluarga. Sekali lagi makasih banyak Mbak Mel, karena saya sering lihat YouTube Mbak Mel jadi semangat. Mbak Mel maaf saya sampai gak bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Ibu Erna. Ibu Erna ini beli laptop tapi kredit gitu, maksudnya bayar 1 bulan, mungkin beli laptop second mungkin ya teman-teman ya, udah 1,5, bayarnya tempo bulan depan Mbak bayar. Tapi Mbak Erna tuh, Ibu Erna sebenarnya bingung bagaimana cara bayarnya gitu. Kayaknya itu duit nggak ada hilalnya juga gitu ya. Dan terus bersolawat, terus doa sama Allah. Tiba-tiba waktunya bayar, orang yang jual laptop bilang, udah nggak usah bayar, aku ikhlas. Masya Allah. Yang bisa bikin seperti itu ya Allah ya. Jadi lagi-lagi teman-teman yang tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, nyari kerja nggak dapet, masih di rumah aja, atau yang ibu rumah tangga, jangan patah semangat dulu, jangan putus asa dulu.
Jangan putus harapan dulu. Kita punya Allah. Apalagi teman-teman udah kenal sholawat. Udah sholawatan aja sabar. Jangan kepengen buru-buru dijawab. Maksudnya, ya aku tahu ya kita akan butuh. Kita pengen dijawab. Maksudnya jangan ngejar gitu loh. Mana nih Allah, mana nih? Kok belum dikabulkan? Jangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi sabar. Jalanin aja, nikmatin terus. Baca sholawat. Sambil terus paksa diri kita untuk berpikir positif. Allah pasti ngabohin doa aku. Pasti akan tiba masanya dimana aku dibayangin. Dimana tiba-tiba aku dapat pekerjaan, dipanggil, ada panggilan kerja dan lain-lain. Dapat. Jadi waktu aku dulu masih ngelamar kerja ya, ngelamar jadi guru waktu masih muda. Jadi aku tuh udah ngelamar, tapi aku suka membayangkan teman-teman. Jadi membayangkan tuh bukan berarti menghayal ya. Berpikir positif, husnuzon sama Allah. Aku berpikir aku ketika ditelepon sama kepala sekolah misalnya, Bu, Ibu diterima kerja di sini. Itu aku bayangin teman-teman. Ya, dan Masya Allah keterima. Bahkan keterimanya langsung 2 sekolah negeri. Dan yang menerima itu sekolahnya satu gedung. Jadi satu halaman ada 2 gedung sekolah. Nah, aku udah ngajar di sekolah yang pertama itu. Kemudian aku ditelepon untuk ngajar di sekolah yang satunya lagi gitu. Tapi ya tentu aku nggak bisa ngajar semua. Jadi aku ngajar di sekolah yang pertama manggil aku, dan aku seneng banget ada di situ. Teman-temannya baik. SD Jati Sampurna 9, Masya Allah. Jadi kangen ngajar lagi. Teman-teman, ayo semangat terus ya. Sholawatan terus. Udah nggak usah mikirin apa yang salah sama aku. Nggak ada yang salah. Ya udah sholawatan aja. Akan tiba waktunya kamu akan mendapatkan apa yang menjadi hajat-hajat kamu. Tenang aja, badai pasti berlalu. Gak selamanya kita ini sedih, gak selamanya kita susah, gak selamanya kita suntuk, gak selamanya kita puyeng, ruwet. Selama apa? Selama kita mau terus deketin Allah. Gak pernah jauh dari Allah. Gak pernah bosen deketin Allah. Benerin sholat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, banyakin baca Quran. Kalau perlu tambahin lagi, bangun malam, sholat duha, terus berpuasa Senin Kemis, keren banget. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.